Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan hamil 33 minggu, umur 36 tahun, datang ke poli kebidanan untuk periksa kehamilan. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data kehamilan sekarang adalah kehamilan yang ketiga, anak pertama keguguran, dan anak kedua lahir secara normal. Bagaimana cara penulisan status obstetrik pada kasus di atas? Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu G gravida ya, kemudian P itu para, dan A itu abortus. Oke, gravida itu kehamilan keberapa kira-kira teman-teman di sini? Nah ini tertulis kehamilan yang ketiga, jadi kita tulis G3, kemudian P-nya itu sudah melahirkan berapa kali teman-teman? Yang tidak keguguran tentunya. Nah ini ada yang anak kedua lahir secara normal, berarti lahirnya itu 1 kali, dan A itu abortus yang ya ada anak pertama keguguran, berarti G3 P1 A1. Yang mana teman-teman kira-kira pilihan jawabannya? Ya benar yang B ya. Ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 28 tahun, hamil 20 minggu, datang ke poli KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian, riwayat persalinan tahun 2000 melahirkan bayi laki-laki usia kehamilan 38 minggu. Pada tahun 2005 melahirkan bayi perempuan usia kehamilan 37 minggu. Dan pada tahun 2010 mengalami keguguran pada saat usia kehamilan 12 minggu. Bagaimana penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? Agak sedikit lebih sulit dari yang tadi ya teman-teman ya. Tapi kita coba tulis dulu ya. G P A. G-nya kita cari dulu ya. Tapi kita lihat P-nya dulu deh. P-nya itu riwayat persalinan tahun 2000 melahirkan bayi laki-laki. Oke, 1. Kemudian pada tahun 2005 melahirkan bayi perempuan. Oke, berarti melahirkannya itu kemudian apa lagi nih? Ya baru cuma 2 ya melahirkannya ya. Partusnya berarti 2. Kemudian tahun 2010 mengalami keguguran saat usia kehamilan 12 minggu. Berarti abortusnya 1. Oke. Berarti sekarang itu hamil keberapa teman-teman? Kan sudah melahirkan 2 kali, abortus 1 kali, berarti sudah 3 kali. Dan sekarang datang lagi saat hamil usia 20 minggu, berarti sekarang kehamilan yang keempat. Berarti G4 P2 A1. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Yang C. Kita ke soal yang nomor 3. Seorang wanita dengan usia 29 tahun dengan kehamilan 29 minggu datang ke poli KIA untuk konsultasi kehamilan. Dari hasil pengkajian didapat data pasien memiliki anak hidup 2 dan riwayat mengalami keguguran pada anak ketiga. Apakah status obstetrik pada kasus di atas? Oke, kita kerjakan sama-sama. Kita tulis dulu G P A. Oke. Mana nih kata kuncinya? Dari hasil pengkajian pasien didapat data pasien memiliki anak hidupnya itu 2, berarti partusnya 2, paranya 2, dan riwayat mengalami keguguran anak ketiga. Oke, berarti abortusnya 1. Nah sekarang berarti lagi hamil lagi nih 29 minggu, berarti hamilnya sudah 4 kali ya teman-teman ya. Yang anak hidup 2 kali, yang abortus 1 kali, dan yang sekarang datang 1 kali, berarti 4. Berarti G4 P2 A1. Oke, yang mana? Oke, B ya jawabannya. Ini sama seperti yang soal sebelumnya ya, pilihan jawabannya G4 P2 A1. Oke, soal nomor 4. Seorang wanita hamil datang ke poli KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Wanita dengan usia 24 tahun dengan G1 P0A0 dari hasil pengkajian HPHT 16 Januari 2017. TFU atau tinggi fundus uteri 28 cm, tekanan darah 110/70 mmHg, RR 18 kali per menit, dan heart rate 88 kali per menit. Berapakah usia kehamilan pada kasus di atas? Oke, untuk menghitung usia kehamilan kita cukup
dengan data tinggi fundus uterus ya. Nah, TFU. Oke, data yang lainnya bisa kita abaikan ya. Yang lainnya itu pengecoh. Dan rumusnya adalah usia kehamilan dalam minggu ya. Usia kehamilan. Kehamilan itu sama dengan TFU kali 8 dibagi 7. Oke. Nah, TFU-nya berapa? Langsung masukin aja. 28 dikali 8 dibagi 7. Oke, 28 kan bisa dibagi 7 ya teman-teman ya. 28 dibagi 7 itu dapat 4. Berarti usia kehamilannya itu 4 dikali 8 sama dengan 4 dikali 2, 16, 32. Oke, usia kehamilannya adalah 32 minggu. Soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 35 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke UGD dengan keluhan keluar darah dari kemaluan. Hasil pengkajian darah keluar tanpa rasa nyeri. Ini maksudnya tanpa rasa nyeri ya, kebalik. Dan berwarna merah terang, TFU 32 cm, punggung kiri, presentasi kepala, dan DJJ 144 kali per menit. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke, untuk kita tahu tindakan keperawatan, kita harus tahu dulu masalah yang dihadapi oleh pasien tersebut. Kira-kira masalah yang dihadapi di sini apa teman-teman? Trimester ketiga, oke, perdarahan, darahnya tanpa rasa nyeri dan berwarna merah terang. Kira-kira apa itu masalahnya? Perdarahan pada trimester ketiga itu kemungkinannya ada 2. Ada solusio plasenta atau plasenta previa. Kalau plasenta previa itu plasentanya menghalangi jalan lahir. Kalau solusio plasenta itu plasentanya lepas ya. Nah, perbedaannya kalau plasenta previa itu tidak ada nyeri. Kalau solusio plasenta ada nyeri karena plasentanya copot. Kemudian dari darahnya, kalau plasenta previa itu darahnya itu berwarna merah terang. Kalau solusio plasenta darahnya itu berwarna kehitaman karena sudah lepas. Kemudian ada perdarahan di dalam rahim, kadang tidak keluar gitu, lama di dalam rahim dan ketika keluar sudah berwarna hitam. Apakah tindakan pada masalah ini? Berarti masalah ini plasenta previa ya teman-teman ya. Karena tanpa ada rasa nyeri, kemudian berwarna merah terang. Kita bahas pilihan jawabannya. A. Observasi pembukaan jalan lahir. Ini tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau pada pasien perdarahan trimester ketiga, kita tidak boleh di pemeriksaan dalam. Kemudian B. Kolaborasi pemberian heparin, juga nanti tambah ini dong, encer darahnya ya. Kalau heparin kan pengencer darah. Yang C. Anjurkan untuk tirah baring. Nah, ini jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, pada pasien dengan plasenta previa itu harus kita anjurkan tirah baring. Yang D. Pantau intake output cairan. Oke, bisa juga, tapi ini bukan khas untuk plasenta previa. Kemudian yang E. Pantau gerakan janin. Ini sudah dipantau ya. Nih, DJJ-nya 144 kali per menit. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan sukses buat teman-teman yang mau ujian P3K. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.